Kita emang udah tahu kalau UNVR belakangan ini turun terus sampai menyentuh bahkan di angka harga sahamnya 3 ribuan. Tapi kali ini beda. Di tengah kejatuhan harga saham UNVR, malah muncul berita heboh kalau presiden direkturnya itu borong sahamnya. Ada apa? Apakah saham UNVR sekarang udah kelewat murah? Atau adakah tanda-tanda perbaikan fundamental dari UNVR? Semua itu bakal kita bahas di video kali ini. Aku bakal bahas singkat dan semoga bermanfaat. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini. Aku ucapin selamat datang. Sebelum kita ke pembahasannya, kayak biasa lagi iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian merasa belum tentu bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. UNVR ini belakangan unik. Kemarin di Twitter ngeluarin tweet kayak gini. Kemudian tweet tersebut viral dan banyak dapat respon. Kayaknya banyakan dari investor yang kesal dan ngemaki, terus ngehina dan sebagainya. Kalian tahu ngemaki kan ya? Oke, back to the topic. Jadi kasusnya kayak gini. Pada tanggal 28 Maret, baru kemarin, tahun 2022, ada surat laporan kalau Direktur UNVR yaitu Pak Ainul Yakin membeli saham perusahaannya di harga 3.380 sejumlah 296.000 lembar. Jadi kalau kita kalikan, dana yang dikeluarkan Direktur tersebut senilai 1M480.000, ya bilang aja 1M ya. Di saat banyak investor mencaci perusahaan yang harga sahamnya turun terus yaitu UNVR, malah direkturnya akumulasi. Gak hanya itu, kemudian Selasa 29 Maret 2022 dan sangat-sangat hangat ini muncul lagi laporan kalau Presiden Direktur UNVR yaitu Ibu Ira membeli saham perusahaannya di harga 3.460 sejumlah 870.000 lembar saham. Jadi dana yang dikeluarkan Presiden Direktur itu adalah 3.010.200.000 atau katakanlah 3M. Sejauh ini masih dua direksi ini yang melakukan akumulasi saham. Ya kalau misalnya aku sendiri yang beli saham UNVR senilai 1M atau bahkan 5M, mungkin gak ada yang peduli karena gak penting juga. Tapi karena kali ini direksi yang beli dan bahkan Presiden Direktur yang beli saham perusahaannya, makanya banyak yang bertanya-tanya. Apakah ada tanda-tanda tertentu yang publik nggak tahu dari aksi Presiden Direktur kayak gini? Peter Lynch memang pernah ngasih nasihat dalam bukunya One Up on Wall Street yang kira-kira kayak gini. Insider yang menjual saham perusahaan yang memiliki banyak alasan untuk menjual, sementara mereka membeli saham itu hanya karena satu alasan, yaitu keyakinan atas prospek perusahaannya. Kalau kita langsung telan mentah-mentah dan pakai nasihat Peter Lynch, berarti sekarang kita berasumsi bahwa Presiden Direktur dan Direktur lainnya itu beli saham UNVR karena memang perusahaannya sedang memiliki prospek yang bagus ke depannya. Tapi sebelum kita ke sana, ada baiknya kita pelajari dulu sedikit fundamental dari UNVR hingga detik ini. Nah, khusus di video ini aku udah rangkumin dan membentuk menjadi sebuah chart yang menarik dengan 3 warna atau 4 warna yang sangat menarik kayak gini. Di sini ada kinerja segmen usaha dari sejak 2011 yaitu angka 1 sampai 2021 di angka 11. Memang dari segi growth yaitu G.HPC dan G.FR yang warna merah dan warna hitam itu terus menurun. Kita tahu bahwa secara revenue UNVR ini terus menurun sejak 8 atau 10 tahun belakangan. Memang sedang fase mature-nya ya. Tapi di sini ada yang menarik yaitu Growth HPC dan Growth FR. HPC itu adalah Home Personal Care dan FR itu adalah Food and Refreshment. Sementara Growth FR itu memang di 2021 naik sedikit ya, melandai. Sementara Growth HPC di 2021 menurun drastis. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk HPC yaitu Home dan Personal Care dari perusahaan UNVR ini memang sedang terpuruknya di 2021. Alasannya kemarin ya salah satunya karena harga komoditas yaitu harga minyak untuk memproduksi barang-barang kayak gitu dari UNVR. Ya jadi sejauh ini memang 2021 kinerja UNVR dari segi pendapatan memang menurun, profitabilitas menurun, di mana 2020 itu nggak begitu naik atau mendata dibandingkan 2019 dan itu pasar udah merespon dengan buruk ya dengan kejadian seperti itu. Tapi malah di 2021 kinerjanya menurun, otomatis pasar lebih sangat-sangat reaktif terhadap kinerja seperti itu. Jadi sejauh ini tidak ada bukti kalau UNVR sedang mengalami perbaikan, belum ada. UNVR terus bergerak, Direktur Personal Care dirombak. Kalian udah tahu kan kalau tadi Growth Personal Care atau HPC Home and Personal Care itu sedang menurun di 2021. Mungkin itulah alasan makanya Direktur PC atau Personal Care itu dirombak. Dulunya Direktur Personal Care atau Beauty and Personal Care itu adalah Tran Tu Tri atau Ibu Tran Tu Tri. Ya, Ibu Tran Tu Tri ini adalah Direktur Personal Care atau Beauty and Personal Care
Beliau berdomisili di Singapura, usia 46 tahun, kalian bisa baca sendiri, dan beliau terpilih dalam RUPS luar biasa pada 28 Januari 2021. Kemudian digantikan oleh Pak Ainul Yakin. Beliau ini sebenarnya sudah sangat berpengalaman di Unilever. Beliau merupakan warga negara Indonesia, lahir di Lamongan, Jawa Timur, dan berdomisili di Jakarta. Beliau terpilih berdasarkan RUPS luar biasa pada 1 November 2021 menggantikan Ibu Tan Tutri tadi. Beliau bergabung dengan Unilever sejak 1995. Jadi beliau ini sudah lama. Tapi sebelum beliau gabung lagi dengan UNVR, kalian bisa lihat bahwa beliau dulunya adalah Group Chief Marketing Officer di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek di 2019 sampai 2021. Itu merupakan bukti kalau UNVR sedang mengalami terus pergerakan inovasi dan salah satunya mengganti pimpinannya dengan harapan mungkin ya semoga home and personal care dapat bertumbuh dari segi profitabilitasnya. Sekarang kita bahas dari harga. Memang lagi wajar untuk UNVR. Dari metode discounted cash flow models yang aku gunakan dalam fundamental analysis yang aku punya, ya di sini kita bisa lihat bahwa ada free cash flow perusahaan selama 10 tahun belakang. Dan aku nggak bisa menampilkan perhitungan rincinya bagaimana menghitung discounted cash flow model, bagaimana menggunakan rumus tersebut karena terlalu panjang. Tapi intinya aku langsung sampaikan bahwa dari perhitungan tadi didapat market value versus intrinsic value itu di kisaran 3659. Berarti intrinsic value dari perusahaan ini di 3659. Dan sekarang kalau nggak salah tuh harganya di kisaran 3.400 sampai hampir 3.500 untuk UNVR. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa presiden direktur dan direktur membeli sahamnya, karena merasa ini sedang harga wajarnya. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang menunggu laporan Q1 yang mungkin terbit di akhir April 2022 berdasarkan historis. Jadi kita bisa lihat di sana apakah memang benar ada perbaikan kinerja seperti apa yang kita duga-duga atas aksi dari presiden direktur untuk membeli saham perusahaannya. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis sheet yang aku punya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Walaupun Peter Lynch mengatakan ketika insider beli perusahaannya atau beli saham perusahaannya berarti ada prospek yang bagus yang dijanjikan. Tapi nggak semudah itu. Sekarang pertanyaannya jadi dua. Yang pertama, apakah direktur beli saham karena perusahaannya memang sedang mengalami penunjukan perbaikan? Atau yang kedua, apakah perusahaan beli saham hanya sekedar biar banyak retail, nggak sibuk nyinyir-nyinyiran tentang sahamnya? Soalnya bagiku pribadi jumlah uang 1M, 3M bagi direksi, presiden, direktur, dan direktur itu nggak seberapa. Itu terlalu sedikit lah untuk hilang bagi mereka. Kalian tahu sendiri kan gaji perusahaan multinasional kayak gitu berapa. Intinya sampai detik ini belum ada data-data atau laporan yang menunjukkan kalau kinerja UNVR udah melakukan perbaikan. Ya memang yang tahu ya paling direksi atau insider orang-orang dalam kayak gitu. Paling yang bisa kita nanti adalah menunggu laporan Q1 2022 nanti. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika kalian sudah hold saham UNVR dan kalian sudah megang sejak lama gitu, mungkin kalian bisa tunggu dulu kira-kira apa yang bakalan dilakukan oleh direksi ke depannya. Dan buat kalian yang sekiranya pengen masuk dan ngikutin jejak para direksi, jangan lupa pasang stop loss kalian dan sekiranya jatuh kalian bisa langsung cabut dari saham itu. Tapi kalau kalian merasa uang yang bakal kalian masukkan masih receh bagi kalian, ya udah santai aja. Mungkin itu aja. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa di subscribe channel ini dan like juga. Bahkan juga kalau bisa kalian komen gitu supaya aku lebih semangat lagi upload konten-konten baru lagi ya. Dan ingat semua keputusan investasi kembali ke tangan kalian masing-masing sesuai dengan profil resiko kalian masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian cuan as always. Ya seperti biasa semangat terus buat kalian.